Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 21 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, sampai pada pembacaan Injil Matius pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Dan biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat menggenapinya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah mungkin seorang rohaniawan atau pendeta atau juga orang yang akrab dengan pengajaran dan nilai-nilai agama dapat jatuh ke dalam dosa? Tentu saja mungkin, karena mereka pun manusia biasa seperti yang lain. Siapapun orang dan apapun status serta profesi yang dimilikinya tetap rentan ataupun memiliki potensi untuk jatuh dalam dosa dan kecenderungan untuk melakukan dosa. Fenomena ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana seorang rohaniawan Kristen atau pendeta menghayati makna baptisan yang diterima dan juga dilakukannya. Jadi pendeta sudah dibaptis, demikian juga dia memiliki satu tugas tanggung jawab membaptis. Bagaimana seorang pendeta atau seorang rohaniawan menghayati makna baptisan itu?
Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis, kita belajar dari teks yang kita baca, tidak hanya membaptis, tetapi ia juga menghidupi makna dari baptisan itu. Belajar dari Yohanes, ada 5 cara yang dilakukan untuk menghidupi baptisan sebagai lambang pertobatan. Yang pertama, ia hidup sederhana. Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun, menunjukkan dia bukanlah orang yang kaya, bukan orang yang terpandang dalam pengertian dikenal banyak orang karena status sosial yang sedemikian membuat orang banyak kenal. Dia tinggal di padang gurun. Dikatakan pakaian yang dikenakan itu sangat sederhana, layaknya seorang pengembara. Makanannya pun tidak lazim, hanya belalang dan madu hutan. Dari padang gurun ia menyerukan seruan pertobatan. Itulah kesederhanaan dari seorang Yohanes Pembaptis yang bisa memaknai baptisan itu. Dan yang kedua, ia selalu rendah hati. Ia selalu merasa belum berbuat apa-apa. Bahkan Yohanes Pembaptis tidak segan-segan untuk memuliakan Tuhan atau Dia, Yesus, yang akan datang kemudian. Ia juga mengakui bahwa Yesus Kristus yang akan membaptis banyak orang dengan Roh Kudus, dengan api, itu jauh lebih besar daripada dirinya. Dan yang ketiga, teladan dari Yohanes, Yohanes hidup dengan penuh integritas. Apa itu? Integritas berarti antara perkataan dan perbuatannya selalu sejalan, selalu selaras, tidak bertolak belakang. Dari apa yang dikatakan, itu jugalah yang dilakukan. Itulah integritas yang boleh dimunculkan dari seorang Yohanes memaknai baptisan. Ia menyuarakan agar pertobatan itu sungguh-sungguh dinyatakan dengan hasilnya, yakni ada buah dari pertobatan. Dan yang keempat, teladan dari Yohanes, ia tegas. Yohanes tegas. Ia tidak berkompromi dengan sikap pura-pura atau kemunafikan yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Jika mengeraskan hati, ia menyerukan agar tidak usah menerima baptisan. Baptisan harus diterima dengan hati yang lembut, siap bertobat. Kalau orang yang mengeraskan hati artinya merasa dirinya benar dan tidak perlu bertobat. Padahal baptisan itu membutuhkan kerendahan diri di hadapan Tuhan dan kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa, bertobat dan memerlukan keselamatan dari Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, ia tidak membeda-bedakan orang. Bagi Yohanes Pembaptis setiap orang sama. Jika setiap orang sama, artinya setiap orang berdosa dan membutuhkan pertobatan. Sebab jika tidak bertobat, siapapun akan menerima konsekuensinya yang sama, yakni kebinasaan. Yohanes tidak membeda-bedakan orang, apakah dia pemimpin agama, apakah dia rakyat jelata, semua orang membutuhkan pertobatan, sebab kalau tidak bertobat, maka konsekuensinya adalah kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mencontoh cara Yohanes menghayati dan menghidupi baptisan. Baptisan adalah sebagai lambang pertobatan, sebagai deklarasi iman bahwa kita mau menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi orang Kristen. Karena itu mari kita memaknai baptisan yang kita sudah dapatkan dengan tepat dan benar seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Selalu ada kemungkinan bagi kita untuk jatuh. Oleh sebab itu mari kita mengintrospeksi diri dan menerapkan 5 cara hidup Yohanes yang tentunya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sekali lagi, dia hidup sederhana, dia selalu rendah hati, tetapi Yohanes juga penuh dengan integritas. Antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan adalah sama, selaras. Dan juga ia tegas dan ia tidak membeda-bedakan orang.
Dan biarlah pertobatan kita yang digerakkan oleh Roh Kudus senantiasa terus menggerakkan hidup kita untuk hidup berkenan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang telah Engkau berikan pada kami. Firman-Mu yang sungguh memberikan kami penerangan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat memaknai pembaptisan yang boleh kami terima. Terlebih pembaptisan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Sehingga kami boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyadari akan keberdosaan kami dan bertobat untuk mengikut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.